selama ini mamaku yang handle, jadi aku nggak bisa handle. Malah dia mungkin berharap mertua yang masak untuk dia. Loh iya, iya kan? Kalau begini ini menantunya yang toksik ya. Mereka terganggu sebagai menantu karena mertua ini selalu mengintervensi keputusan-keputusan penting dalam keluarganya. Kayak si lakinya ini disfungsi gitu. Ya, Ini kan gregetan gitu loh dok ini. Gitu. ya benar. Gimana ini menghadapi fenomena seperti ini? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Saya ini sampai dijuluki menteri urusan mertua dan menantu dok. Gara-gara di TikTok saya. Dan banyak yang curhat gitu, banyak yang curhat. Nah ini mumpung saya ketemu dengan psikiater gitu ya, yang saya bisa ajak curhat dengan masalah-masalah yang ada. Kok ada ya gitu ya, mertua yang nyuruh anaknya, anak cowok ini biasanya, yang suka bermasalah itu kan mertua cewek sama menantu cewek gitu ya, nyuruh anaknya ini untuk cerai gitu. Oh iya kan? Iya. Kok bisa ya gitu? Bukankah gini maksud saya, harapan orang tua itu ya kepengen apa ya, anaknya ini pernikahannya sukses, bahagia gitu. Nah kok malah disuruh cerai gitu? Karena apa? Dianggap si menantunya ini nggak menghasilkan. Nggak menghasilkan dalam arti nggak bisa kerja. Iya. Mertua ceweknya. Iya bisa kerja tapi nggak setor duit seperti yang diharapkan. Nah jadi kayak mesin ATM gitu loh. Dulunya bekerja, Iya. terus nggak bekerja, terus dia Enggak, jadi tetap marah. bekerja, tapi karena namanya rumah tangga kan pasti banyak kebutuhan dok, namanya masih baru menikah kan cuma berdua gitu kan, sekarang udah mulai punya anak kan harus nabung untuk apa pendidikan anak gitu kan, belum lagi kalau anak kecil sakit-sakit dokter tahu kan biaya juga lumayan gitu kan zaman sekarang. Nah mungkin ada beberapa porsi yang agak diperketat gitu untuk setor ke mertua gitu loh, tapi mertua ini kesannya kok saya ini jadi sapi perah mesin ATM. Ketika itu mulai dikurangi, mulai berontak, mulai ngancam gitu, anaknya disuruh cerai. Ini kasus nyata loh, yang ada yang curhat seperti itu. Dan ini kali ini saya tanyakan gitu, ini salah satu contoh dan masih banyak contoh yang lain gitu ya, mulai dari yang apalagi kalau sampai kumpul satu rumah gitu ya. Itu yang banyak masalah ya. Memang yang ideal saya bilang ya harusnya tidak kumpul gitu ya, harusnya ideal tidak kumpul, karena makanya ada istilah di teman-teman di TikTok itu, di TikTok saya apa namanya, jaga jarak aman dengan mertua demi kewarasan mental katanya. Jadi jaga jarak aman kayak truk sama truk, nanti nobrok bahaya. Itu kalau istilah di psikiaternya bilangnya boundaries kan. Ya udah benar. Gitu loh. Jadi apa namanya, kalau kumpul tuh ada aja gitu kan, mulai apa ya, ada yang cerita gitu macam-macam deh. Memang saya ini cocok kali ya menteri urusan peranan mertua. Padahal nggak menantu. pernah punya mertua. Nah padahal belum jadi mertua juga. Ya kan, katanya mulai dia tuh tersiksa gitu kumpul di rumah mertua karena apa, mulai ngerasanin ngomongin tentang dia tapi pakai bahasa daerahnya. Kan jadi nggak enak dok gitu. Bisa bayangin kan, dokter ini menantu tinggal di rumah mertua, dokter nggak menguasai bahasa Chinese. Nah yang mertua ini Chinese banget gitu bahasanya, tiap hari ya kita bukan paranoid gitu ya, apa ya, curigaan gitu, enggak, cuman memang betul-betul ngerasanin gitu ujung-ujungnya. Gimana pendapat Anda? Ini bisa dikatakan mertua yang toksik nggak ini? Kita harus lihat dulu konteksnya. Itu kalau saran saya lihat dari dua sisi. Sebagai menteri urusan mertua, Anda harus melihat dari dua sisi Pak Menteri kebijakannya. Ya, memang. Makanya nah, sekarang saya ngobrol-ngobrol ini mau bikin konten dari sisi mertua nantinya itu gimana gitu loh. Jadi lihat ada dua sisi, karena selalu ada dua sisi mata uang ya, yang mana kita nggak tahu yang mana. Kadang kita dengar dari satu sisi, oh ya kelihatannya benar, tapi setelah kita dengar dari sisi lainnya, oh ternyata begitu ceritanya. Kita jadi bisa melihat dengan lebih bijak ya. Jadi lihat dulu kenapa kok mertuanya seperti itu. Kemudian yang kedua, batasan dari, menurut saya ya, batasan dari mertua yang toksik itu kalau memang dia sudah sampai melanggar batasan-batasan. Contohnya misalnya kekerasan finansial. Ya, ada loh mertua yang hutang, yang nyuruh bayar hutang itu Nah ini menantunya. iya, Itu iya. ada
menantunya suruh bayar cicilan. Iya, betul. Saya tuh pertama hampir nggak percaya gitu ada kejadian kayak gitu. Dan beberapa komentar ketika saya ngonten soal itu banyak yang nggak percaya. Nah ini sekarang dokter Aime ngomong ternyata ada gitu Ada kan. kasus-kasus dari pasien-pasien saya. Ya. Mertua yang Ambil cicilan suka-sukanya dia. atas namanya dia, tapi yang disuruh bayar cicilan Menantunya. Dan ketika akhirnya cerai kan, karena toksik kan, menantunya nggak dapet apa-apa. Loh. Karena atas nama mertua kan. Iya. Jadi kalau udah ada kekerasan finansial, Anda merasa diporotin, kemudian kayak tadi ya dimintain duit, kayak mesin ATM berjalan, kalau nggak diturutin marah. Ada ancaman-ancaman. Nah, itu kan ada manipulatifnya ya. Oh. Jadi orang-orang yang manipulatif itu akan mengontrol orang lain dan orang-orang di sekitarnya untuk berperilaku sesuai keinginannya dia. Itu yang ciri-ciri toksik itu kalau orang-orang yang manipulatif, controlling seperti itu. Gitu. Harusnya kan kalau saya pikir ya, namanya orang yang lebih dewasa, lebih tua, namanya mertua ini kan ya malu lah mestinya ya kalau minta itu ya. Kalau saya sih ya. Tapi kok malah jadi morotin kayak gitu, nah itu saya nggak habis pikir gitu. Loh, makanya itu namanya abuse. Abuse itu kan diperlakukan tidak sesuai sebagaimana seharusnya. Termasuk misalnya kayak suami kan harusnya bekerja. Betul. Tapi ada kan suami-suami Dibalik. yang financial abuse Iya. ke istrinya, malah istrinya diporotin, suaminya nggak kerja, terus masih selingkuh, uangnya istrinya kerjaannya dibuat biayain selingkuhan, ada yang kayak gitu tuh ada. Nah kalau kayak gitu udah abusive, jadi penggunaan yang tidak seharusnya, termasuk mertua harusnya malu, tapi ada kan mertua yang abusive ya menyalahgunakan kekuasaannya dia untuk mengontrol orang lain berperilaku sesuai keinginannya dia. Gitu. Nah ini contoh untuk kasus yang ini deh, abusive soal dalam hal keuangan, terus menghadapinya gimana ya? Jaga jarak aman tadi, set the boundaries, ya. Kita harus membedakan mana yang kewajiban dan mana yang merupakan tidak wajib, mana yang bantuan dan mana yang kewajiban. Kalau kewajiban, ya harus kita penuhi. Misalnya Anda butuh untuk bayar uang sekolah anak, itu kewajiban Anda sebagai orang tua untuk bayar sekolah anak. Anda mau menyisihkan sebagian untuk ngasih orang tua ya, yang baik. untuk kebaikan, untuk kebutuhan dia sehari-hari. Kalau memang Anda sudah ada berkomitmen untuk memberikan, ya udah berikan kalau memang itu kewajiban Anda. Tetapi kadang itu ada orang tua yang mintanya itu hal-hal yang tidak merupakan hal yang wajib ya. Contohnya liburan ke luar negeri berapa kali sebulan gitu ya. Itu ada, dan mintanya betul, yang ada yang kayak gitu. Dan mintanya yang harus yang private, yang mewah. Itu sudah dalam taraf bukan kewajiban, karena itu kan bukan kebutuhan primer, itu kan kebutuhan tersier. Lagian kalau ngomong soal kebutuhan tuh bukannya kewajiban yang ngasih itu anak ya, bukan menantu kan. Harusnya memang anak, Iya tapi kan? kan kalau anak sudah menikah, kalau keuangannya jadi satu, kan paling nggak pasti akan ada memang kewajiban suami, tapi menteri keuangannya itu kan wanita gitu masalahnya ya kan. Jadi mau nggak mau ya yang laki ya pasti minta ke yang wanita lah gitu loh. Oke. Jadi itu ya dok ya. Ada juga kejadian yang seperti diceritakan, ya ini nggak tahu ini abusifnya gimana gitu. Dia menuntut si menantunya ini karena tinggal sama-sama satu rumah. Waktu saya ngonten bahwa repot ya wanita itu ya, kalau udah satu rumah sama mertua itu fungsinya bisa 3. Di satu sisi dia yang menjadi istri buat suaminya, dia menjadi ibu buat anak-anaknya, ya kan. Terus yang ketiga jadi pembantu buat mertuanya. Ini dalam kasus misalnya nggak punya ART gitu, atau punya ART tapi tetap dituntut gitu, nggak tahu ya mindsetnya itu, menantu tuh harus rajin, nggak boleh males, urusan di dapur juga harus bisa menguasai. Padahal ketika di dapur marah-marah gitu loh katanya, ya kan, ini ya cucian tuh harus bersih kayak gini, kamu ini merusak memporak-porandakan dapurnya si mertua. Nah ini gimana dok kalau udah kayak gitu? Kalau yang tentang hal itu menurut saya sebenarnya mungkin bukan suatu masalah yang besar menurut saya. Karena itu semua tergantung dari toleransi masing-masing, toleransi mertua dan juga toleransi menantu.
Jadi menantu juga harus tahu dong kebiasaan di rumah itu Ya, gimana gitu ya. benar. Ibaratnya kalau misalnya mertua memiliki standar, ya setiap dari kita kan memiliki standar. Betul. Mertua berharap menantu yang bisa bangun pagi, dan apakah itu suatu hal yang buruk? Iya. Kan nggak buruk juga. Kalau Anda memiliki hati yang lapang dan besar, dan Anda bisa menoleransi permintaan itu, selama itu positif, kenapa enggak? Ya maka ya miliki kerendahan hati untuk melakukannya. Kalau saya ya gitu. Terus juga kalau misalnya tentang melayani suami, masakin suami, karena pernah juga saya dapat konsultasi gitu ya, family problem mertua dan menantu, karena mertuanya itu bilang, kasihan anak saya dok, masa tiap hari itu makannya itu GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Ya kan? Nah, ada loh yang kayak gitu. Ya. Bukan endorse, tapi tiap hari tuh selalu. Ya soalnya istrinya kan wanita karir dok, nggak bisa masak, kerja kan. Ya udah suaminya dibeliin itu aja. Ya, memang benar. Kita tidak bisa mencapai semuanya. Ya, kalau zaman dulu wanita mah di dapur, kalau zaman sekarang kan nggak mesti di dapur. Tetapi kok Gideon, Iya. kalau menurut saya itu semua tergantung dari kemauan kita. Kenapa kok saya bisa bilang begitu? Yang saya lihat sekarang, fenomena-fenomena ibu rumah tangga pun belum tentu kok masak. Dan ibu yang bekerja pun juga belum tentu tidak memasak. Contohnya saya. Wah, sekali. Iya. Tuh, Saya lihat tuh. tadi dikasih satu box makanan gitu ya. Dan dengan bangga Dokter Ame, ini adalah irisan saya dengan hati. Waduh. Setiap memotong kecambah saya setiap petik kecambah. dengan jari-jari saya. Iya. Saya gini langsung yakin kamu masak. Kan udah sibuk dokter gitu ya. Ya, makanya Iya, enggak, maksud saya iya. semua itu tergantung dari kemauan kita. Kalau memang perempuan rajin, meskipun dia bekerja, ya dia bisa kok nyempetin waktu untuk masak. Zaman sekarang kita tuh banyak dibantu dengan alat-alat yang sudah modern. Betul. Anda tinggal cemplungin malam, pagi udah mateng. Ya kan, nggak usah Jadi Anda nungguin di nggak depan kompor. Jadi Anda nggak usah banggain itu bahwa adalah hasil ekstra Anda yang begitu keras sekali gitu bekerja dalam memasak. Itu mudah kan? Iya, mudah. Tadi malam udah dimasak, udah dicemplungin, pagi udah mateng. Tapi tetap kecambahnya itu dengan jari-jari saya. Itu tidak mudah kok, tidak ada alatnya kok. Dia dengan bangga dari tadi kecambahnya dipetik dengan tangannya. Bercanda. Jadi maksudnya intinya semua itu tergantung dari kemauan. Ya. Jadi Anda sebagai menantu, ya Anda harus sadar dong gitu. Ketika Anda masuk ke rumah mertua gitu ya, ada budaya, ada value, ada kebiasaan yang memang Anda jangan apa ya. Ya, lu saya di rumah papa mama saya aja nggak kayak gitu kok gitu. Justru itu kebiasaan yang kurang baik itu gimana ya? Saya lihat justru ya fenomena ya, orang-orang yang dibesarkan di mama papa yang baik, saya bilangnya baik, mamanya yang masak, mamanya yang sabar, tapi banyak juga yang akhirnya anak-anaknya itu jadi manja. Dan karena udah ada mama kok, biar aja mama yang beresin semua. Betul. Jadi akhirnya dia jadi nggak ada tanggung jawab untuk begitu masuk ke rumah mertua. Iya, untuk masak, untuk apa? Karena dia merasa selama ini mamaku yang melayani aku, sehingga ketika nanti dia menikah ya tergantung dari dia. Dia mau mencontoh mamanya untuk dia berkembang seperti itu, atau dia malah mau membebaskan diri dari tanggung jawab karena dia merasa selama ini mamaku yang handle, jadi aku nggak bisa handle. Malah dia mungkin berharap mertua yang masak untuk dia. Loh iya kan? Kalau begini ini menantunya yang toksik ya. Makanya jangan bilang kalau menantu selalu diperlakukan seperti pembantu oleh mertua, belum tentu loh. Bisa juga loh mertua diperlakukan seperti pembantu oleh menantu. Iya. Ada kok kejadian pasien-pasien saya kayak gitu ada. Mertua Iya. disuruh jagain anak. Ya boleh nggak? Ya boleh lah, siapa sih yang mertua yang nggak seneng kalau jagain cucunya, ya boleh. Tapi intinya kita harus menghargai. Kuncinya itu sih. Sebenarnya semua itu kalau kita lakukan dengan kasih, nggak kerasa berat kok. Kita kalau masak dengan hati juga nggak kerasa berat. Kita jagain anak, jagain cucu dengan hati, mertua pun juga nggak akan keberatan. Mertua-mertua yang masak dengan senang sukarela banyak juga. Jadi intinya kalau kita melakukan dengan hati yang gembira, nggak akan rasa beban. Tapi kalau kita bersungut-sungut, ya akan jadi suatu beban. Apalagi kita mulai masuk ke rumah mertua dengan mulai overthinking, negative thinking. Wah ini pasti mertua ini jahat nih, pasti mertua ini toksik nih gitu ya kan. Padahal ya belum tentu juga semua kayak gitu sih gitu. Tapi memang ada fenomena yang kita bicarakan dalam ini mertua yang toksik
gitu ya. Ada salah satu kisah lagi gitu yang curhat ini ya. Saya bahas curhat-curhatannya teman-teman follower saya. Mereka terganggu sebagai menantu karena mertua ini selalu mengintervensi keputusan-keputusan penting dalam keluarganya. Kayak si lakinya ini disfungsi gitu. Ya. Ini kan gregetan gitu loh dok ini. Gitu. Ya, benar. Gimana ini menghadapi fenomena seperti ini? Ya, itu cukup banyak. Saya beberapa kali dapat pasien juga yang stres karena orang tuanya sendiri, bahkan belum tentu selalu mertua. Orang tuanya sendiri yang terlalu ikut campur, mengontrol. Misalnya anaknya mau diajak pergi jalan-jalan, nggak boleh, ini lagi musim hujan nanti begini. Misalnya begitu. Anaknya mau dikasih makan es krim, nggak boleh nanti batuk, padahal ya namanya anak kecil kadang kepingin kan makan es krim. Jadi kan standarnya berbeda. Ya, intervensi orang tua atau mertua lah, tergantung dia tinggal di mana gitu ya. Toh. Itu memang nggak bisa disamaratakan ya. Value tiap orang itu berbeda, nilai-nilai yang dianut oleh tiap orang berbeda. Kita nggak bisa menyamakan pandangan orang lain sesuai dengan pandangan kita. Bagi dia itu mungkin yang terbaik. Tapi dia siapa ini? Ya siapapun, bisa menantu, bisa mertua, bisa orang tua, setiap bisa orang suami. punya sudut pandang sendiri gitu ya? sendiri. Dan kita nggak bisa mengontrol value mereka. Tetapi Anda introspeksi sendiri aja. Kalau menurut Anda value-nya ini sudah benar nggak? Value Anda sudah benar nggak? Kalau memang menurut Anda ini yang terbaik, menurut akal pengetahuan, kebijaksanaan Anda, ya sudah lakukan. Karena kita nggak selalu bisa menyamakan pendapat. Ya, ibaratnya kayak gini. Kok bagusan mana, merah sama biru? Ya relatif, kalau saya suka merah. Ya, kalau saya bilang biru, apakah berarti saya salah? Ya enggak. Ya enggak kan? Ya suka-suka lu. Bener. Berarti seperti itu. Preferensi tiap orang akan selalu berbeda. Value tiap orang berbeda. Dan kita nggak bisa menyamakan, kamu harus suka merah. Kalau kamu nggak suka merah, berarti kamu salah. Nggak bisa gitu. Nah, bagaimana yang terjadi kalau misalnya mertua atau orang tua ini mengintervensi, kamu harus merah? Ya, selama memang Anda sukanya biru dan memang nggak mau merah, ya sudah lakukan, nggak cuek aja. Kalau saya ya, selama apa yang Anda lakukan itu benar, tidak melanggar hukum, tidak merupakan suatu dosa, maka lakukan. Karena kita nggak bisa selalu menyenangkan semua orang. Ketika kita menyenangkan semua orang, kita akan berakhir dengan kita nggak pernah menyenangkan diri kita sendiri. Kita sendiri nggak bahagia. Ya, seolah-olah mertua ini tidak memberikan sebuah ruang untuk kita itu belajar gitu loh. Namanya rumah tangga kan harus belajar. Ya pasti ada salah-salahnya lah gitu, misalnya. Nanti misalnya anak sakit ya, dibilangin kok kemarin jangan nge-mall, udah musimnya virus nge-mall. Nah, tapi kan ya harus dibiarkan gitu sebagai rumah tangga baru, keluarga pasangan muda untuk belajar. Oh, ini loh akibat sebuah kesalahan kalau ngajak ke mall tuh kayak begini gitu. Tapi gimana ini kalau versinya pendapat dokter, kalau selalu mertua itu ikut campur mengintervensi gitu? Ya itu tadi, selama apa yang menurut Anda yang terbaik, itu bukan masalah benar atau salah ya, lebih ke arah lebih suka yang mana, ya udah lakukan. Lain cerita ya kalau benar atau salah, misalnya selingkuh atau apa, itu kan udah benar atau salah, itu ya jelas harus ada garis yang tegas. Tapi kalau masalah merah, biru, kotak atau lingkaran, itu menurut saya relatif, nggak bisa kita samain karena namanya kepalanya aja dua kepala yang berbeda, nggak mungkin, generasinya berbeda, latar belakang keluarganya beda, pendidikannya beda, nggak bisa disamain. Dan just be yourself. Oke. Anak sekolah mau kemana, anak mau makan apa. Iya bener loh, ada yang sampai controlling gitu. Sekolah harus sekolah yang berbasis agama, satunya aku maunya sekolah yang berbasis 3 bahasa. Nggak selesai-selesai kalau diperdebatkan. Iya. Tapi bagaimana juga ya dok, ya saya bisa ngerti posisi laki-laki loh, suami kalau memang keuangannya dia itu tergantung sama orang tuanya. Dalam hal ini sudut pandang wanita itu mertuanya. Ya masih depend banget gitu keuangan suami sama orang tuanya. Jadi banyak keputusan-keputusan dalam keluarga yang harusnya diputuskan berdua suami dan istri. Tapi ini istri kayak nggak punya, kayak di skip gitu. Benar. Itu kan nggak enak hati namanya mertua apa menantu-menantu. Itu sangat banyak itu yang saya dapatkan. Memang banyak yang curhat, makanya percaya kan kalau saya ini menteri urusan mertua dan menantu. Kalau memang pria masih mengikuti keluarga dari suami ya untuk perusahaan bekerja, keluarga keluarga. Kalau saya boleh menyarankan sebagai wanita, sebaiknya Anda memiliki keuangan sendiri. Anda bisa mandiri secara finansial. Itu kalau saran saya. Kenapa? Karena kalau nanti Anda mau beli sesuatu barang yang mahal,
kan? dirasani, sungkan Iya, nanti sama iya. mertua, ya kan? Lebih enak kalau Anda bisa menghasilkan uang sendiri, bekerja, jadi Anda mau beli apa, mau perawatan, mau beli barang branded, nggak sungkan karena Anda tahu kalau ini hasil kerja Anda, itu akan sangat menyenangkan. Gitu aja masih dirasani, kadang-kadang pakai duit suami tuh kayak gitu-gitu. Iya, makanya. Kan mereka ada. cuman berprasangka aja gitu. Padahal seandainya pun memang suami yang ngasih kan juga Juga nggak boleh apa-apa aja kan? istrinya sendiri. Nah makanya. Tapi kan nggak enak kalau seandainya memang itu keuangan masih dikontrol sama mertua ya. Itu loh. Nanti kita mau menyenangkan diri, mau bermewah-mewah, udah dirasain, mau liburan, dirasani kan nggak enak. Makanya lebih baik perempuan juga bisa mandiri secara finansial. Kalau memang Anda bilang, dok gimana dok, aku udah punya anak. Ya mungkin Anda nggak harus bekerja kantoran. Zaman sekarang kan banyak kerjaan-kerjaan online atau kerjaan-kerjaan freelance yang tidak menyita banyak waktu. Anda jadi guru les atau mungkin jualan online atau mungkin Anda terima PO makanan, kan banyak ya. Gitu. Oh, jadi dalam hal itu Anda mengiris kecambah-kecambah tadi itu. Oh, kalau itu enggak, itu saya melakukan dengan penuh kasih. Enggak. Karena kan aku tadi bilang kalau kita bersungut-sungut itu akan membebani. Tapi kalau aku kan melakukan dengan rela hati. Kok Gideon kan enggak maksa saya, enggak menuntut saya untuk masak, tapi Enggak, saya dengan kerelaan hati itu untuk saya. latihan gitu, supaya untuk beli lipstik baru kan nantinya kan, gitu Oh, maksud saya. maaf saya belum open PO saat ini. Dokter Amy masih open PO untuk Anda konsultasi kalau Anda misalnya punya mertua yang toksik gitu ya. Itu open PO setiap hari silakan. Iya, hari ini tadi saya masak Vietnam Po. Saya belum open PO untuk Vietnam Po. Iya. Ini saran bijak dari Dokter Amy memang sebagai Anda, terutama ini sebagai menantu wanita ya. Anda juga punya power gitu dalam hal keuangan gitu kan dengan bekerja Benar. sendiri gitu kan. Benar. Karena kembali lagi ke hierarki kebutuhan Maslow ya. Iya. Saya suka banget hierarki kebutuhan Maslow itu karena mempermudah kita untuk menentukan prioritas hidup kita. Itu kan seperti piramid, yang paling bawah itu harus terpenuhi dulu, baru kita bisa naik ke atasnya. Dan kalau Anda bisa memiliki piramid yang penuh, maka Anda akan merasa bahagia. Nah, yang paling bawah itu kan kebutuhan fisik, dalam arti makanan, rumah, pakaian, ya, oksigen, seks, itu termasuk di kebutuhan fisik. Naik lagi adalah rasa aman. Rasa aman memiliki pekerjaan, tidak digebukin sama suami, tidak di abusive oleh mertua misalnya gitu ya. Dan naik lagi baru cinta, mendapatkan cinta dari pasangan, dari anak, dari teman-teman. Naik lagi respect, dihargai, dihormati, dan paling tinggi aktualisasi diri. Ketika Anda bisa mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup Anda. Misalnya Anda kepengen gadget terbaru, handphone terbaru, liburan ke luar negeri, atau Anda pengen beli mobil baru, motor baru, itu aktualisasi diri. Nah, kalau kita bisa terpenuhi semua, kita tuh akan happy. Mungkin suami Anda ada, tiap kondisi keluarga kan berbeda. Ada yang suaminya nggak bisa memenuhi kebutuhan fisik paling dasar, nggak bisa memenuhi sandang pangan papannya keluarga. Maka kalau Anda perempuan bisa bekerja sendiri kan enak. Anda akan merasa secure karena Anda bisa memenuhi kebutuhan Anda. Ataupun misalnya suami Anda bekerja dengan mertua, sudah memenuhi kebutuhan paling dasar. Tetapi yang saya tanyakan, suami bisa nggak memenuhi kebutuhan aktualisasi diri Anda? Yang tadi misalnya kepingin beli ini, kepingin beli itu, barang branded, liburan atau apa, bisa nggak? Kalau memang nggak bisa, ya ayo usahakan sendiri. Karena prinsip stoikisme, kita nggak bisa mengubah orang lain. Yang bisa kita ubah diri kita. Maka jangan berharap menuntut suamimu harus berubah, mertua harus berubah, percuma. It will waste your time karena tidak ada jaminan bahwa mereka akan berubah. Lebih baik kita yang berubah sendiri. Iya. Apalagi biasanya udah semakin usia itu semakin susah malah berubah. Sesuai dengan mau kita. Oke. Semoga pembicaraan kita kali ini ya tentang membahas soal mertua dan menantu dalam sebuah relasi yang toksik ini bisa menginspirasi buat wanita-wanita gitu ya. Anda punya power juga, Anda bisa hidup berdamai gitu. Tapi tetap yang paling ideal ya harus beda rumah ya. Dan sebenarnya dan abusive itu yang terjadi menurut saya nggak cuma financial loh kok. Kalau dengan mertua ya, yang paling banyak itu justru verbal abuse dan juga psikis, kekerasan psikis. Jadi kena mental kan, kena itu mental. dirasani, diolok-olok. Mungkin nggak diporotin duit,
Tapi dirasani, diolok-olok. Terus ada juga loh mertua yang kasar banget ya sama menantu. Kamu itu menantu ular, kamu itu jauhkan aku dari anakku, kamu itu wanita bajingan. Tuh ada kasus kayak gitu. Padahal menantunya ini udah bekerja, udah berusaha sedemikian rupa untuk anaknya, suaminya ya maksudnya ya, bahkan suaminya itu sering selingkuhin dia, tapi mertuanya kan nggak tahu, ditutupin semua kan dari aibnya, sehingga mertua ini beranggapan kamu itu beruntung sekali dapat anakku, padahal nggak tahu dalamnya itu seperti apa, itu nggak tahu. Nah kayak gitu itu yang justru capek ya. Saran saya kalau seperti itu Anda harus ngomong ya, ngomong kalau Anda nggak suka, misalnya, Ma sorry ya, aku ngerasa nggak nyaman. Ngomong langsung ke mertua? Iya harus. Hah? Kalau bisa perang dunia ini. Tapi kalau Anda pendem, ya kasihan Anda. Nggak Jadi, ngomong sama suami aja dulu. Ngomong dengan suami boleh. Ngomong dengan suami boleh. Tapi kalau memang suami kan kadang ada suami-suami tipe kerupuk kan, melempem kan. Kerupuk yang dibuka, yang blacknya dibuka, diangin-anginkan. Iya. Suami-suami kerupuk melempem itu kan ada. Ini ya memukul harkat martabat kita sebagai suami ya, para lelaki kita dibilang kerupuk melempem lagi. Oke, gimana? Anda kalau tampak berapi-api. suami kan kadang ada suami-suami itu yang nggak bisa ngapa-ngapain, cuma diem. Maka kita yang harus ngomong, tentunya dengan kata-kata yang nggak kasar, jangan sampai kasar. Ya harus dengan cara yang baik lah ya. Intinya akui perasaan, penyebab, dan maunya gimana. Prinsip anger management, kembali lagi ke prinsip anger management. Akui perasaan, penyebab, maunya gimana. Jadi ngomong, Ma, aku ini sedih loh. Penyebabnya apa? Mama kok ngomong, ya Mama kok kayaknya hubungan kita nggak baik. Mama kok kayak nggak suka sama aku. Nggak suka sama aku. Maunya apa? Aku berharap hubungan kita sebagai mama, mertua dan menantu itu ya bisa baik, Ma, buat kebaikannya suami dan anak-anak. Kan kalau ngomong gitu nggak ada salahnya menurut saya. Biar dia juga berpikir, oh iya ya selama ini gimana gitu. Ngomong kalau kita nggak nyaman. Terus juga yang paling penting adalah jaga jarak itu tadi ya. Jangan sampai Anda terlalu dekat semakin banyak gesekan. Jaga jarak bukan berarti kita bermusuhan ya. Seringkali banyak orang beranggapan, oh disuruh dokter Aimi jaga jarak berarti bermusuhan. Tidak. Justru yang saya maksud jaga jarak, Anda ada waktu untuk pribadi, untuk keluarga kecil Anda, tapi juga ada saatnya Anda bersama dengan mertua. Tetap hormat, tetap respect, ajak makan, ya, ajak cucu ke rumahnya. Tapi ya sudah cukup pulang ke rumah sendiri-sendiri lagi. Jadi ada waktu bersama dan ada waktu untuk pribadi. Itu bisa menjaga kewarasan Anda. Iya. Karena saya prihatin loh, gara-gara mertua loh. Nggak ada gitu sesuatu yang mengganggu hubungan suami dan istri, mertua yang membuat akhirnya ada yang komen gitu ya di TikTok saya, akhirnya mereka memutuskan cerai. Nah ini kan prihatin saya gitu loh, prihatin banget gitu, intervensinya sampai sedemikian toksiknya sampai membuat rumah tangga ini jadi hancur. Iya benar. Gitu ya. Oke deh Dok, jadi semoga habis ini hubungan mertua dan menantu ini semakin baik ya. Untuk Anda ya ketika nonton seperti ini gitu, jangan kemudian beranggapan bahwa semua mertua bakal begitu. Enggak juga ya. Enggak juga gitu loh. Tapi kalau toh ada yang seperti itu, paling enggak Anda tahu gitu ya bagaimana harus melakukannya gitu ya. Kadang-kadang memang mertua itu seperti yang saya katakan ya, enggak aneh gitu ya. Kalau dia punya anak wanita, nah, menuntut suaminya itu menjadikan anak ceweknya ini sebagai ratu. Tapi kalau dia punya menantu wanita, dia nggak mau ada saingan lain gitu, harus dia jadi ratunya. Benar. Ya kan? Nggak fair gitu kan? Pikir-pikir ya juga ya. Iya kan? Kalau saya punya anak wanita, saya bilang sama menantu laki saya, ya kamu harus sayang bojomu ya, harus jadi ratu lah pokoknya gitu. Tapi kalau ada anak wanita lain, anaknya orang, kamu nggak boleh jadi ratu ya, hanya saya. Itu apa toksik ya? Bisa dibilang gitu nggak? Ya. Dan Dokter Aimi tertegun. Dia tertegun mengatakan, tapi enggak loh ya, mertua aku baik loh. Oh iya. Nanti jangan tercipta fitnah dari podcast ini. Mertua aku baik kok. Oh iya baik. Dokter Aimi pun juga baik gitu ya, sama mertuanya.
Cuma dia tertegun. Iya ya, ada juga memang kasus kayak gitu. Iya benar, Iya ada kasus kayak gitu banyak. Ya udah deh, satu kali kita juga bakal jadi mertua kok. Semoga kita juga menjadi mertua yang baik ya. Makasih Dokter Aimee. Thank you. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.